Oke, adik-adik, kita lanjut kembali untuk materi human trafficking atau perdagangan manusia. Untuk perdagangan manusia ini, rata-rata yang menjadi korban adalah dari pihak kaum perempuan dan usia remaja ataupun anak-anak. Untuk itu, di dalam materi ini, negara kita menjamin untuk tindak pidana human trafficking ini ada beberapa peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, yaitu diantaranya adalah ada KUHP dan KUHP. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Kemudian Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Aturan atau undang-undang tersebut adalah undang-undang yang mengatur terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, yang semuanya mengarah pada banyak kasus adalah pada banyak perdagangan manusia. Kemudian dalam peraturan tersebut kita mengenal istilah-istilah dalam peraturan umumnya, yaitu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pencabulan, trafik, perdagangan manusia dan anak, aborsi, terus anak, perlindungan anak. Kemudian untuk perdagangan orang sendiri ataupun trafficking, ini mengandung makna atau arti bahwa perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Untuk kita di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur ini, kecenderungan adanya tindak pidana perdagangan orang tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi. Di antaranya adalah perekrutan untuk dijadikan sebagai karyawan perusahaan atau untuk dijadikan sebagai karyawan-karyawan pada dunia hiburan malam. Selanjutnya, di dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini tentunya kita harus sama-sama untuk bekerja sama, yaitu harus melibatkan banyak yang terlibat. Di antaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat umum. Semuanya harus terlibat untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang ini. Kemudian lembaga negara yang terikat atau terkait dalam penanganan masalah tindak pidana orang ini ada 3, yaitu 3 lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian ini salah satu tugasnya adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, yaitu mencari suatu tindak pidana yang terkait dengan
tindak pidana orang, kemudian melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh satuan reserse di tingkat Polres maupun reserse di tingkat Polsek. Kemudian apabila sudah dilakukan penyidikan, ditemukan tersangkanya, kemudian berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka berkas atau kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian dari pihak kejaksaan, kasus tersebut dilanjutkan ke penuntutan, yaitu diajukan ke pengadilan. Setelah melalui proses, kemudian pengadilan akan menjadwalkan persidangannya. Jadi dalam proses persidangan ini nanti dari pihak pengadilan akan melakukan pemeriksaan berkas, pemeriksaan saksi-saksi, hingga akhirnya diputuskanlah kasus tersebut apakah memenuhi syarat sebagai tindak pidana atau bukan, sehingga muaranya ada di muka sidang pengadilan dan hakim yang memutuskan. Kemudian apabila terdapat korban, maka negara mempunyai kewajiban yang pertama adalah melakukan tindakan rehabilitasi. Ini bagi korban yang mengalami berbagai perbuatan yang tidak menyenangkan atau tidak patut sampai pada penganiayaan. Kemudian apabila korban sudah terlanjur dibawa ke daerah luar dari tempat tinggalnya ataupun sampai ke luar negeri, maka negara juga berkewajiban untuk melakukan pemulangan korban secara aman dan sukarela. Selanjutnya, reintegrasi sosial, yaitu penyatuan perpaduan pengembalian jiwa korban, diri korban di dalam kehidupan bermasyarakat, karena bantuan dari masyarakat dan keluarga sangat membantu dalam pengembalian jati diri korban. Ini secara psikis, jadi harus dilakukan pemeriksaan psikis apakah terganggu kejiwaannya ataupun mentalnya, sehingga membutuhkan penanganan secara khusus. Kemudian dikembalikan ke masyarakat karena posisinya sebagai seorang korban. Selanjutnya, khusus untuk perdagangan manusia, ini ada undang-undang untuk pemberantasannya. Jadi untuk pemberantasannya juga ada peraturan yang mengaturnya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukumannya paling lama 15 tahun dan denda 600 juta rupiah. Kemudian dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang mengancam, diantaranya adalah kejahatan terhadap kesusilaan, kesopanan, penganiayaan, pemalsuan maupun penipuan. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan dan saksi korban. Kemudian untuk mengenai anak, jadi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Jadi apabila ada anak yang terlibat dengan hukum, usianya pada saat melakukan tindak pidana itu kurang dari 18 tahun, maka untuk anak ini tetap menggunakan aturan ataupun undang-undang peradilan anak. Jadi tidak, walaupun nanti pada saat dalam proses penyidikannya dia harus penerapan pasalnya, penerapan peraturannya atau penerapan pasal tetap menggunakan penerapan undang-undang peradilan anak.
Karena di satu sisi misalnya anak dia sebagai pelaku kejahatan, di satu sisi anak juga bisa disebut sebagai korban. Jadi tidak serta-merta anak yang terlibat dengan hukum kita sebut sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban. Mengingat untuk anak-anak di usia kurang dari 18 tahun, ini anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua, dari keluarga, ataupun dari masyarakat. Kemudian perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berikutnya, sanksi atau pasal-pasal tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini ada beberapa contoh kasus yang merujuk pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kasus-kasus yang menonjol yang terkait dengan perempuan dan anak kebanyakan adalah ada pada penganiayaan, pencabulan, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, human trafficking, penculikan, pengemis. Jadi ancaman hukumannya bervariasi tergantung dari modusnya, yaitu mulai dari 2 tahun sampai hukuman penjara 20 tahun. Berikut ini saya tampilkan ada beberapa data yang ditangani oleh unit reskrim dari penanganan perempuan dan anak. Bahwa di Polres Kotim ini sudah ada unit khusus yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Jadi kasusnya ini bervariatif, ada naik turun kasusnya. Kemudian dalam gambar kita bisa lihat bagaimana kondisi anak-anak ini adalah yang mempengaruhi sehingga anak-anak dapat dengan mudah terlibat dengan hukum, terkait dengan hukum. Ini kita bisa lihat kehidupan bebas, kemudian anak-anak yang pada usia anak dia dipekerjakan oleh orang tuanya. Kemudian kita juga lihat bahwa anak-anak yang kehidupan sehari-hari diasik main game online, kemudian pelanggaran lalu lintas maupun tawuran. Untuk pencegahannya, maka anak yang berhadapan dengan hukum ini kita bisa lihat bahwa terjadi konflik, mungkin di dalam sekolahannya ada dibentuk geng-geng remaja sehingga bisa dengan mudah terjadi semacam kelahi berkelompok atau tawuran. Kemudian anak juga bisa mengalami eksploitasi seksual. Kemudian ada anak-anak yang tanpa mendapatkan pengasuhan yang normal, yang wajar. Kemudian anak-anak sering mengalami kekerasan. Kemudian perdagangan manusia. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi anak bisa berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku. Untuk itu di lingkungan sosial anak dia harus tumbuh kembang secara normal. Dia bisa berteman, bermain, kemudian keluarga harmonis, bersekolah, mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah, kemudian berada di lingkungan yang nyaman. Selanjutnya untuk Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak. Jadi untuk perlindungan anak ini ada beberapa pasal yang mengaturnya, di antaranya setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana pidana penjara 15 tahun dan denda 5 miliar. Kemudian untuk membuktikan pasal 82 ini tentunya anak-anak yang mendapatkan perlakuan cabul dari orang lain apabila dia mengarah kepada organ intim, maka sebagai alat buktinya tentunya dia akan dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan untuk mengetahui seberapa untuk mengetahui bahwa tindak pidana perbuatan cabul ataupun pemerkosaan tersebut nyata adanya. Kemudian apabila perbuatan cabul tidak sampai ke situ mungkin, tapi kepada bagian tubuh yang lain, maka berdasarkan pada saksi-saksi, kemudian dari keterangan korban adalah keterangan yang paling kuat. Kemudian dalam pasal 83 dan 85, setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual dipidana dengan pidana penjara selama 15 tahun. Ini sering kita lihat di televisi, khususnya di kota-kota besar, bahwa tindakan penculikan anak itu sangat marak. Dia dengan modus bermacam-macam. Ada yang dengan modus sakit hati, ada yang menguntungkan diri sendiri untuk urusan ekonomi dengan cara menculik anak, kemudian minta tebusan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menculik anak untuk diambil organ tubuhnya untuk ditransplantasi, karena mengingat anak-anak adalah organ tubuh, organ-organ yang sangat sehat, sehingga untuk diambil organnya dilakukan transplantasi adalah tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga. Kemudian mengenai pasal 89, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika atau psikotropika, pidana mati seumur hidup atau 20 tahun dan paling singkat adalah 5 tahun. Ini adalah bagi pelaku-pelaku yang ada pada jaringan narkoba. Karena sekarang ini mengingat ancaman hukuman anak mendapat perlakuan khusus, maka para bandar dan para pelaku narkoba dia memanfaatkan jasa kurir yang berasal dari anak-anak, yaitu untuk pelakunya sendiri selaku bandar ataupun dalangnya, dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Kemudian untuk anak-anaknya dia akan mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan perundangan peradilan anak. Sedikit banyak yang mempengaruhi maraknya peradilan perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah karena semakin maraknya tempat-tempat hiburan malam seperti kafe, karaoke, lokalisasi, kemudian di tempat-tempat rumah bordir akan banyak terlihat perempuan baik dewasa maupun anak-anak yang dijadikan sebagai pelayan-pelayan di tempat-tempat tersebut. Selanjutnya, bagaimana usaha kita ataupun yang perlu adik-adik pahami bahwa semua itu bisa kita cegah. Gimana caranya? Jadi caranya supaya
perdagangan manusia bisa terhindar dari kita dan keluarga, maka kita harus bisa. Yang pertama adalah hindari pergaulan bebas. Kemudian biasakan bilang tidak apabila ada orang yang mencoba mensentuh diri adik-adik sekalian. Ini khususnya adalah adik-adik yang perempuan. Apabila adik-adik di jalan ataupun di mana, ataupun sedang di warung, apabila ketemu dengan orang lain yang tidak kita kenal, kemudian dia sok akrab, sok kenal, adik-adik harus punya prinsip bahwa ini ada apa. Adik-adik harus tetap waspada, tetap siaga. Apabila dia menyentuh ataupun mengajak, merayu, adik harus berani mengatakan tidak ataupun menghindar. Kemudian bentengi diri kita dengan iman maupun memiliki bela diri, belajar bela diri guna melindungi diri dari pengaruh jelek. Kemudian pikirkan secara jauh ke depan apa yang hendak akan kita lakukan. Jadi kita tidak gegabah apabila ada orang yang mengajak kita, memberikan makan ataupun minum yang tidak kita kenal, maka kita harus berusaha untuk menghindarinya. Karena banyak kita saksikan seperti di televisi, di media sosial, bahwa orang-orang pelaku-pelaku kejahatan human trafficking ini adalah melakukan bujuk rayu. Apabila dia tidak berhasil, maka dia akan menggunakan cara yang lebih ekstrim. Bisa dengan cara menculik, memberikan minuman yang mengandung obat supaya dia tidak sadarkan diri. Dengan segala macam cara dia lakukan. Kemudian adik harus punya prinsip bahwa hargailah diri Anda sebelum dirusak orang lain. Ini supaya kita hati-hati. Kemudian tanamkan pikiran bahwa tubuh adik-adik adalah miliknya adik-adik. Jangan sampai ada orang lain yang merusaknya. Sekali ada orang lain yang merusak, seumur hidup penyesalan akan kita dapat. Kemudian apabila sudah terlanjur mengalami kejadian tersebut, agar segera melaporkan kepada orang tua ataupun orang yang kita percaya. Kemudian apabila memungkinkan, maka bisa melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum. Adik-adikku sekalian, itulah gambaran mengenai perdagangan manusia. Bahwa perdagangan manusia itu sampai sekarang nyata adanya. Bahwa di tempat kita di Kabupaten Kota Waringin Timur ini juga tidak menutup kemungkinan semua itu juga ada. Mengingat bahwa di tempat kita hiburan malam juga banyak. Kemudian ada perusahaan-perusahaan asing juga banyak. Nah, disitulah tempat-tempat yang apabila tanpa kita sadari akan muncul praktek-praktek perdagangan manusia. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari perdagangan manusia ini bisa membuka pikiran kita bahwa perdagangan manusia ini adalah merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya juga. Demikian adik-adik, mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, belajar yang rajin. Walaupun di masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar berkurang, tapi kita harus tetap semangat demi masa depan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian materi MPLS pada hari terakhir. Jangan lupa klik link di description box untuk menyampaikan laporan kalian. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk menyaksikan
perkenalan guru dan staf, serta penutupan MPLS di SMAS Tarunajaya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. See you! Sudah 3 hari kita mengikuti kegiatan MPLS di SMAS Tarunajaya Sampit. Semoga semua materi yang diberikan dapat bermanfaat. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran melalui daring. Pada hari ini tanggal 15 Juli 2020, kegiatan MPLS SMAS Tarunajaya Sampit resmi saya tutup.